3 hari setelah saya terpilih itu Indonesia dinyatakan outbreak COVID. Wow, iya. Ini posisi lagi uang habis banyak, energi habis terkuras. Dan ini suksesnya HIPMI PT, salah satu kampus di Jawa Barat, Telkom misalnya, setiap open recruitment itu pendaftarnya lebih dari 1.000. Ini klarifikasi dulu yang pertama nih, pergosipan. Kalau di Batu Licin 69 saya paling berat itu justru mencari partner yang pas ya. Partner terus Dan selalu. ini nggak ada teorinya. Ini cuma ada satu rumusnya, yaitu di trial and error. Ya, kita ini harus terbentur, kemudian terbentur, dan barulah akhirnya terbentuk. Salam pengusaha, pejuang pengusaha. Kali ini kita ada di HIPMI Podcast dengan sesi yang pastinya dari sosok yang inspiratif banget dari Jawa Barat nih, Tanah Pasundan, yang juga pernah mendudukin atau menjabat sebagai politisi dengan posisi yang sangat strategik di jajaran partai politik. Siapa lagi kalau bukan Ketum Surya Batara Kartika. Wah, lo Ketum kumaha damang Tung? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ya Tung kita ada di HIPMI Podcast. Setelah Iya. sebelumnya kan sebelum Musda tuh udah diundang. Iya, maaf Tapi alhamdulillah, tapi tetaplah kita butuh sekali cerita pengalaman dari sosok Tum Surya ini selama memimpin Jawa Barat. Itu kan gak mudah ya, berarti ada 27 BPC ya Tum? 27. Wow, 27 BPC. Nah, gimana tuh Tum menjalanin memimpin sebagai Ketua Umum BPD Jawa Barat untuk mengatur waktu di 27 BPC? Oke. Wah, langsung pertanyaan berat ini. Oh berat, sebelum menuju prosesnya ya. Padahal kalau Kakak Charlie ini juga bagian dari keluarga besar HIPMI Jawa Barat juga nih di Depok. Iya, amin. Jadi mulai dari mana ya kalau ngomong perjalanan HIPMI, itu sebenarnya aku mulai tahun 2015 ya. Tapi baru mulai aktif itu di 2017 HIPMI Kota Bandung. Oh 2017. Kebetulan hari itu ya posisinya memang HIPMI Kota Bandungnya itu lagi kekurangan kader, dan saya masuk di waktu yang tepat gitu. Banyak inisiatif karena memang dari sebelum-sebelumnya jiwa organisasi itu udah ada. Dari Semenjak sekolah, dari zaman sekolah, Oh, iya. berarti OSIS dong. Lebihnya waktu pas lagi kuliah. Oh, Waktu masih kuliah di ITB di ITB, Bandung, sempat jadi ketua himpunan. Oh, Nah, mantap. setelah itu lulus, ijazah nggak kepake karena langsung terjun di dunia usaha. Memang passionnya pengen jadi pengusaha. Cuman karena memang biasa ngurus organisasi, ngurus usaha, itu bosen banget gitu, nggak ada tempat buat aktualisasi diri. Oke. Akhirnya setelah usaha cukup berjalan, sistemnya juga berjalan, mulai gitu lihat-lihat. Sebenarnya udah lama banget lihat HIPMI dan kemegahan dan kemewahannya dari zaman Bang Sandi gitu kan. Dan ada Munas kebetulan waktu itu di Bandung tahun 2015. Munas 2017. Kemudian ada Jambore HIPMI perguruan tinggi di Kota Jawa Bandung Barat juga. gitu ya. Exposure HIPMI terutama di Kota Bandung ini luar biasa tinggi hari itu. Oke. Akhirnya saya memberanikan diri masuk dan 2018 alhamdulillah dipercaya jadi ketua umum di HIPMI Kota Bandung. Wow, jadi langsung kesempatan yang cepat dan tepat gitu ya Kak, saat memimpin jadi ketua umum Jawa Barat ya. Dan habis itu nggak lama dari setelah terpilih di HIPMI Kota Bandung, berjejaring. Nah inilah pada akhirnya ini nikmatnya berHIPMI gitu kan. Di sini adalah dunia yang isinya peluang tanpa batas, tempat kita berjejaring, tempat kita bisa punya mimpi dan cita-cita besar kita bisa wujudkan, tempat kita berlatih. Akhirnya ada challenge atau tantangan untuk bisa berkontestasi di Musda. Itu di tahun 2019 awalnya. 2019. Nah, kemudian baru bisa terpilih alhamdulillah di tahun 2020 bulan Maret. Wow, itu pas pandemik banget ya. Itu dia. Posisi waktu itu dilaksanakan di Kerawang. Oh iya. Tanggal 10 Maret 2020.
saya terpilih dengan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. 3 hari setelah saya terpilih itu Indonesia dinyatakan outbreak COVID. Wow, iya. Ini posisi lagi uang habis banyak, energi habis terkuras. Pas lagi mau tidur lega karena udah selesai musda, bangun-bangun udah COVID. Dan Musda HIPMI di Karawang dinyatakan sebagai klaster pertama COVID di Indonesia. Wow, itu ini banget ya. Amazing lah. Menjadi bagian sejarah untuk Indonesia tapi terkesannya buruk. Sangat buruk. Dan menantang. bukan Indonesia aja tuh, karena jadi bahan berita dunia. Betul Karena itu. jadi klaster pertama kan. Dan dari Jawa akhirnya Barat. semua peserta Musda itu jadi seperti DPO polisi. Wow. Karena waktu itu ditampilkan, disiarkan di seluruh stasiun Nama-nama televisi. list-listnya. List nama yang hadir juga cukup mencekam, banyak pejabat yang hadir. Waktu itu ada Bang Bahlil sebagai Menteri Investasi juga hadir. Kemudian dari mulai gubernur sampai kepala dinas, kemudian bupati, banyak sekali waktu itu yang malah disarankan untuk tes dan ternyata malah positif. Ada sebagiannya dan sebagian besar masih negatif. Nah disitulah tantangan pertama sebagai Ketua Umum HIPMI Jawa Barat gitu untuk berkonsolidasi 27 kabupaten kota melaksanakan rapid test dan sejumlah rangkaian-rangkaian sosial lainnya. Di mana waktu itu tantangannya bukan hanya bisa survive secara pribadi atau survive secara usaha saja, tapi kita HIPMI dituntut untuk bisa saling solid, berkonsolidasi satu sama lain, bergandengan tangan untuk bisa survive juga secara bersama-sama meningkatkan perekonomian di tengah COVID. Nah itulah pada akhirnya yang melatih saya untuk ya secara mental dan fisik untuk bisa lebih kuat, bertahan dan memanage waktu sedemikian rupa untuk memimpin HIPMI Jabar dengan 27 HIPMI kabupaten kota yang ada di bawahnya, dengan penduduk yang terbesar se-Indonesia, dengan segala macam potensi-potensi yang ada. Kita harus bertahan di tengah pandemi dan alhamdulillah di akhir hari ini HIPMI sudah berdiri kokoh di 27 kabupaten kota, sudah merekrut lebih dari 4.000 pengusaha, sudah juga mendidik, mengkader lebih dari 20.000 mahasiswa di HIPMI perguruan tinggi se-Jawa Barat yang terdiri dari lebih dari 400 kampus. Wow, ada 400 kampus di seluruh Jawa Barat ya. Iya. Nah tadi di pas tantangan saat memimpin di saat pandemik ya Tum, selain tantangan terberat saat memimpin itu kan pasti ada karantina ya. Nah di saat karantina itu apa nih keputusan awal untuk tetap HIPMI itu bergerak pada saat pandemik Tum? Ya, jadi kan kalau kita lihat krisis ekonomi di kala pandemi ini jauh berbeda ya dengan yang pernah terjadi di tahun 98 kemudian 2009 gitu. Di mana waktu itu Indonesia dengan penduduk terbesar dengan jumlah UMKM terbanyak, UMKM itu jadi garda terdepan untuk bisa menyelamatkan Indonesia lolos dari krisis, daya beli masyarakat tetap terjaga dan putaran ekonomi tetap ada. Di COVID kemarin itu yang terdampak paling pertama dan utama itu justru UMKM. Dan itulah di mana UMKM ini kan sebenarnya juga bagian dari ekosistem besar yang ada di dalam HIPMI gitu. Itulah yang pada akhirnya membuat kita tergerak untuk ya bukan hanya menyelamatkan diri masing-masing atau usaha masing-masing, tapi ya berpikir lebih menyeluruh untuk bisa menyelamatkan perekonomian dan UMKM hari itu gitu. Jadi kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dan berinovasi dengan situasi yang ada. Kita gunakan Zoom hari itu kalau baru ingat. Biasanya semua serba offline, waktu itu kita semua serba online. Biasanya kita HIPMI tuh nongkrong, kalau nggak ketemu tuh kayak ada yang hambar ya Tum. Iya, dan hari ini juga jadi dampak COVID yang pada akhirnya jadi laten ya. Kita jadi udah terbiasa gitu dengan yang namanya virtual meeting, termasuk juga ini produk COVID nih, podcast gitu kan. Podcast makin banyak beredar ya. Kita mulai dari situ dulu, konsolidasi kita perkuat, tapi tetap ada pertemuan offline dengan menjaga prokes. Kemudian kita juga tetap menjahit semua jaringan yang HIPMI miliki, baik itu di pusat, provinsi, dan kabupaten kota, untuk terus melaksanakan bukan hanya rapid test atau tracing saja, tapi juga melakukan ya kegiatan-kegiatan sosial ya. Waktu itu kan Ketum Mardani Haji Maming kan turun langsung gitu untuk memimpin ya gerakan bagi masker, vaksin seluruh Indonesia dan lain-lain gitu kan. Nah di situ juga kita mendapatkan contoh gitu dari apa yang dilakukan oleh ketum pusatnya dan kita juga melakukan itu di daerah. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi di tahun pertama di saat awal pandemik itu walaupun tantangannya saat memimpin itu memang
ada ujian tapi HIPMI Jawa Barat tetap bergerak ya, tetap mensupport terutama para UMKM dan bagian kesehatan untuk bagaimana masyarakat bisa bangkit ya pada saat itu ya Tum. Siap. Keren banget sih Tum, apalagi pada saat itu masih saat kepemimpinan Ketum Mardhani Maming yang memang banyak banget strategi-strategi untuk terus bagaimana vaksin bisa tetap terselenggara dan masyarakat bisa menyebar rata ya secara vaksinasinya. Ya. Nah di tahun pertama, nah ini kan masa kepemimpinan HIPMI kan sebenarnya 3 tahun ya Tum. Ya. Cuman Ketum ini kan 4 tahun karena kendala dari pandemik ini ya, pertambahannya lah ya. Iya. Nah 4 tahun itu kan waktu yang sangat luar biasa dengan manajemen waktu di saat pandemik dan sudah menuju new normal, itu kan Ketum harus benar-benar membagi atau bahkan menambah waktu yang harusnya bisa 1 tahun itu untuk keluarga dan bisnis berfokus. Nah, bagaimana ini bersinggungan waktu untuk keluarga tuh? Itu dia. Memang pada akhirnya kita ini harus memilih skala prioritas. Saya yakinkan istri, anak, keluarga besar gitu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan saya untuk mencapai visi dan mimpi yang lebih besar nantinya. Mohon untuk permaklumannya, dan pada akhirnya waktu untuk keluarga itu jauh berkurang, tapi pada akhirnya kami punya komitmen di mana ketika waktu bersama keluarga itu yang sudah sangat sedikit itu tetap ada dan diluangkan. Nah di titik itu emang kita benar-benar hati dan diri kita emang full ada di sana gitu. Jadi kita punya kesepakatan 1 minggu 1 hari full untuk keluarga. Di luar itu kita bertempur 24x6. Ya apalagi kan jarak Ketum kan lebih seringnya di Bandung ya stay-nya ya. Nah itu jarak Jawa Barat kan misal ke Garut, Sukabumi, Pangandaran tuh kan tidak 1-2 jam Tum. Iya. Itu gimana tuh menjaga stamina 4 tahun juga untuk bisa terus kesana kemari mobilitas tinggi itu Tum? Ya, ini nih menariknya di HIPMI ya, karena kita juga di sini memang basicnya pengusaha gitu. Terutama di setengah periode kepemimpinan saya senang banget berkeliling gitu sambil bertegur sapa dengan PPC di 27 kabupaten kota, menyelenggarakan agenda wajib organisasi. Kita juga terus merajut bersinergi untuk mengejar potensi dan peluang bisnis bersama-sama gitu. Itu yang saya lakukan. Namun memang di setengah kepemimpinan saya yang terakhir, setelah saya diamanahkan menjadi bendahara umum di Partai Persatuan Pembangunan, memang saya lebih banyak ada di Jakarta, dan posisi itu saya minta tolong untuk handle kepada Sekum saya. Oh, Sekum Reza, Sekum Reza. alias Sekum Acu Iya. ya. Nah berarti kan sekarang sudah purna tugas ya Tum, berarti sudah leluasa lah kesibukannya ya Tum setelah menyelesaikan sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat periode 2020-2024. Tapi sebelumnya selamat dan sukses ya Tum atas terselenggaranya dan berhasilnya Musda HIPMI Jabar beberapa Makasih waktu banyak. lalu di Kota Makasih Bogor banyak. ya. Siap. Karena saya juga hadir saat itu. Terbaik. Sangat luar biasa sampai subuh dan jarang banget ada namanya sidang paripurna lah istilahnya, itu pasti maksimal jam 12 malam. Ini jam 12 malam itu baru mulai dan selesainya tuh jam subuh. Itu saya ikutin sampai selesai. Itu luar biasa banget sih itu. Dan itu semua teman-teman HIPMI se-Jawa Barat itu masih kumpul dan masih melek dan benar-benar solid sih HIPMI Jabar. Memang kepemimpinan Ketum Surya di saat itu membuat teman-teman HIPMI se-Jawa Barat tuh bertahan dan solid ya untuk tetap menyelesaikan Musda Jabar. Selamat sekali lagi ya Tum. Makasih banyak Kakak Charlie. Nah pastinya di HIPMI Podcast ini kan selain perjalanan kepemimpinan Ketum Surya setelah 4 tahun ini, apa sih Tum legacy selama 4 tahun ini memimpin HIPMI Jabar? Aduh, ini sih baiknya ditanyanya sama anggota-anggota ya, ntar disangkanya narsis. Biasalah Tum, tapi kan kita ada dong goals ketika di HIPMI Jabar yang memang pasti ada yang tidak tercapai, pasti ada yang tercapai juga Tum. Iya, baik. Ya tadi yang sempat di awal saya sampaikan gitu ya, secara positioning organisasi di HIPMI di Jawa Barat tentunya ini semakin baik dan semakin mantap, baik itu antar pengusaha maupun pengusaha dengan pemerintah. Itu yang paling utama. Berbagai macam program kerja dan kerjasama dengan
baik itu organisasi lain, organisasi pengusaha atau organisasi lainnya, dan dengan pemerintah itu banyak sekali yang sudah kita selenggarakan. Salah satunya program off taker, itu kita kerjasama dengan Bank BJB gitu, bahwa HIPMI akan menjamin produk-produk dari para UMKM binaan HIPMI itu akan dibeli oleh HIPMI sehingga mereka bisa mendapatkan KUR gitu. Kemudian juga kita menyelenggarakan banyak sekali koordinasi terkait dengan investasi ya. Jadi kita punya semacam satgas investasi daerah dan kita dilibatkan betul oleh Pemprov. Setiap investasi yang masuk di Jawa Barat ini HIPMI itu selalu dilibatkan. Oh, luar Jadi biasa ya. Jadi UMKM-nya juga kemudahan ikut, ya. UMKM-nya juga ikut ini gitu, diajak terangkat Jadi gitu meningkat karena secara permodalan. realisasi investasi di Jawa Barat ini tertinggi di Indonesia. Pabriknya banyak gitu. Dan kalau ngomong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat itu lengkap, dari mulai laut sampai gunung itu ada semua. Pariwisata juga ada. Nah itu kita semua jahit, kita optimalkan, dan bagaimana caranya potensi itu bisa dimaksimalkan oleh anggota HIPMI yang ada di setiap daerah. Kemudian ya legacy lainnya saya juga fokus untuk mengkader terutama HIPMI perguruan tinggi ya, karena memang HIPMI Jawa Barat ini lahir di HIPMI Jawa Barat ini lahir program HIPMI perguruan tinggi pertama. Oh iya, di kampus HIPMI Telkom. PT ya, HIPMI PT itu pertama ada dimulai itu di Jawa Barat ya, terlahir sejarahnya ya. Iya, kemudian dari situ kita lihat ini sebagai program unggulan yang wajib kita terus besarkan. Alhamdulillah sudah 400 HIPMI sudah 400 kampus sekarang punya HIPMI PT. Kampus se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Artinya itu sebagai pool of talent ya. Karena saya melihat HIPMI ini bukan hanya sekedar organisasi biasa yang melahirkan pengusaha, tapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin di setiap daerahnya masing-masing ke depannya. Dan program-program lainnya yang tentunya itu luar biasa banyak yang kita sudah lakukan selama 4 tahun terakhir. Dan ya mudah-mudahan dengan terpilihnya ketua umum yang baru itu semua dapat dilanjutkan, dan yang kurang-kurang juga bisa ditingkatkan. Pasti harus, karena kader-kader bibit muda ini kan menjadi SDM potensi ke depannya ya, untuk masa depan ya, apalagi menuju bonus demografi ya, karena HIPMI punya peran lah untuk bonus demografi ke depan ya Tum. Siap. Nah itu luar biasa sih Tum terkait HIPMI PT ya, karena aku juga melihat langsung bukti nyata ternyata kader-kader HIPMI PT dari Jawa Barat ini terbukti nyata menjadi volunteer di Silatda ya, Silatda Jawa Barat yang diadakan di Depok, lalu Musda Jawa Barat yang diadakan di Bogor. Itu mereka kompak, solid, aktif dan interaktif, dan mereka etikanya juga bagus, salut sih. Karena saya merasa ketika ada LO yang menjemput itu mereka benar-benar aktif dan selalu standby Tum. Itu keren banget sih kader-kader HIPMI PT dari Jawa Barat ini Tum. Itu tuh gimana proses benar-benar melatih mereka dalam persiapan, benar-benar melibatkan, karena jarang banget mungkin Musda di beberapa wilayah yang benar-benar banyak melibatkan volunteer dari HIPMI PT. Jadi memang ini juga tentunya tidak terlepas dari jasa dan warisan para senior-senior ya, tentunya dari zaman kalau nggak salah Mantum Erwin Aksa, kemudian Mantum Sandi yang awalnya menginisiasi. Nah dari situ memang gerakan kewirausahaan ini menjadi suatu tren baru, menjadi suatu hype yang mana banyak sekali orang-orang yang ingin jadi pengusaha. Kalau sebelumnya kan ya lulus kampus ngapply kerja di BUMN, kalau nggak di PNS gitu kan. Nah waktu itu udah jadi tren, disambut oleh program HIPMI dan anemonya cukup besar, dan Bandung dan Jawa Barat itu adalah center of excellence di mana kampus-kampus itu ada banyak. Nah jadi dari para pendiri dan para inisiator HIPMI PT itu udah memberikan contoh yang baik. Dan pada akhirnya malah ini berkembang menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Setiap kampus malah presiden mahasiswanya biasanya dari kelompok atau dari organisasi-organisasi yang memang berkaitan dengan keaktivisannya gitu, atau membawa ideologi. Malah HIPMI PT ini malah jadi kelompok baru gitu yang bisa melahirkan presma-presma ke depannya gitu. Nah ini menurut saya suatu budaya yang terus harus kita jaga, dan itulah yang mendorong saya untuk membuat wadah yang lebih besar di BPD dan BPC. Saya mewajibkan setiap BPC itu minimal memiliki 5 perguruan tinggi sebelum melakukan pelantikan,
gitu kan. Oh, jadi udah harus ada kewajiban BPC itu tetap bagaimana minimal mereka punya 5 5 5 kampus itu saya wajibkan. Kalau belum itu nggak usah, jangan dilantik dulu. Oh, jangan gitu dilantik kan. dulu. Nah akhirnya itu menjadi Nggak adil. dorongan, Ya. menjadi dorongan setiap BPC itu punya HIPMI PT yang dibina, dan akhirnya jadi bukan hanya banyak tapi juga aktif gitu, dan ini menjadi suatu jenjang karir di mana mereka bukan hanya berkarir di HIPMI Jabar tentunya Kakak Charlie. Setelah lulus di Bandung Jawa Barat ini kampusnya dari Makassar, dari Medan, dari mana, itu semua kembali ke daerahnya masing-masing jadi pengurus, bahkan jadi ketua umum di tempatnya Iya, masing-masing. biasanya kan kalau di kampus kan kita ya selain aktif ekskul ya maksudnya kegiatan-kegiatan di kampus itu kan, tapi kalau ketika kegiatan HIPMI PT secara kewirausahaan juga berjalan, ini menjadi motivasi kita sebagai mahasiswa untuk bagaimana ke depan kita tuh bukan cuman langsung jadi pekerja ya, tapi udah mempersiapkan kita sebagai pembisnis, pengusaha ya. Iya kan, fungsi dan peranan HIPMI kan salah satunya itu menyebarkan virus-virus kewirausahaan. Betul. Supaya angka wirausaha naik. Dan ini suksesnya HIPMI PT, salah satu kampus di Jawa Barat, Telkom misalnya, setiap open recruitment itu pendaftarnya lebih dari 1.000 setiap tahunnya. Keren banget ya Tom, luar biasa banget sih kalau misalnya sampai 1.000 dong. 1.000 dan terseleksi pada akhirnya sampai dengan 200 atau 100. Jadi kan super eksklusif, terseleksi, dan orang yang punya minat dan niat yang kokoh. Jadi gitu. rebutan ya Jadi HIPMI PT rebutan. di Telkom Di beberapa Bandung kampus, ya berarti iya, ya, di iya, beberapa kampus. betul. Wow, keren, luar biasa sih. Berarti HIPMI PT di Jawa Barat itu menjadi bagian legacy keaktifan untuk pergerakan roda organisasi di HIPMI Jabar ya Tom. Siap, mudah-mudahan di nasional juga gitu. Amin, semoga itu menjadi role model untuk HIPMI di berbagai daerah seluruh Indonesia ya. Bagaimana HIPMI PT itu menjadi power keaktifan serta menciptakan kader-kader muda, tidak hanya sebagai di kewirausahaan tapi juga secara kepemimpinan ya Tum. Ya. Memang top banget sih Tum Suryani. Panutan lah untuk kita ternyata setelah tantangan dari pandemik itu tapi benar-benar menciptakan HIPMI PT bergerak aktif. Selalu kita libatin terbaik. Nah Tum, di HIPMI Podcast ini kan tidak hanya sekedar menceritakan pengalaman hidupnya ya Tum, tapi juga pastinya mempromosikan diri secara sisi bisnis. Karena biasanya kalau di HIPMI ini kan kita hanya sebatas tahu dia bisnisnya properti, dia kontraktor gitu. Tapi nggak banyak tahu secara detail kontraktor di mana apa aja, seperti apa aja, karena kan masih ada subsektornya lah ya. Nah, Ketum ini ternyata sudah memimpin ada 6 perusahaan ya Tum secara bisnis, dan 6 perusahaan ini salah satunya memiliki Islamic Boarding School. Wah, itu tidak banyak yang tahu gitu. Tapi selain ada 6 perusahaan nih, ada tambahan lagi belum lama tergabung dalam suatu perusahaan yang sepertinya kalau saya sebutin tuh semua teman-teman HIPMI tuh mungkin banyak yang tahu, yaitu Batu Licin 69 Group. Yaitu pasti kalau di zaman Ketum Maming itu nama itu sudah pasti banyak yang tahu. Gimana nih Tom? Aduh. Ini klarifikasi dulu yang pertama nih, pergosipan. Kalau di Batu Licin 69 saya cuman sekedar bantu-bantu aja. Tapi kalau ngomong bisnis, cerita saya dulu kan kuliah di Bandung itu di teknik mesin jurusannya. Jadi usaha yang pertama saya rintis itu yang memang align sama bidang keahlian saya di bidang engineering manufacture alias workshop. Dari mulai saya sendiri sebagai direksi sekaligus karyawan bersama 2 orang partner yang sama-sama teman satu kampus. Alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu itu kita jadi punya workshop sendiri, jadi punya permesinan sendiri yang memang berfokus di produksi spare part, khususnya di power plant, pembangkit listrik. Di mana itu nantinya kita kembangkan masuk ke sektor otomotif dan industri pertahanan atau alutsista. Itu yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Yang PT Sartaverti dengan PT SAS Aero. Nah, kemudian saya juga mendiversifikasi beberapa lini usaha yang memang masih berkaitan dengan usaha tersebut. Dan pada akhirnya di tahun 2017 saya aktif dan masuk di HIPMI. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa sebelum jadi ketum HIPMI memang usaha saya di engineering manufacture. Tapi setelah saya jadi ketum HIPMI,
terhitung setelah saya jadi ketum BPC HIMI Kota Bandung, usaha saya apa ya? Usaha saya bantuin usaha teman-teman. Oh bantuin, yaudah abis ini bantuin usaha Charlie dong tuh. Iya dong, boleh dong. Iya, Nah, bantuin usaha. kemudian itulah yang pada akhirnya malah membuat bisnis saya bukan makin spesifik tapi malah jadi broading, malah jadi makin general, malah jadi makin diverse. Di situ saya ketemu teman-teman, gabung-gabung kongsi-kongsi, ini indahnya berhipmi ya. Pada akhirnya kolaborasi, kita bikin restoran. Di Braga kita bikin kafe. Apa tuh nama restorannya? Namanya Lima Rasa. Oh, masih Lima ada Rasa. tuh. Biar kita mampir kan boleh nanti teman-teman boleh HIPMI dari berbagai wilayah ke Bandung ya tuh. Kemudian juga dari teman-teman kita waktu itu pandemik, kita berhasil lolos dan alhamdulillah dapat bonus bisnis, kita bikin klinik lab. Klinik laboratorium. Ya, PCR tes dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga di sektor properti akhirnya kita bangun beberapa perumahan-perumahan dengan desain modern minimalis di komersial yang skalanya nggak besar tapi cukup sustain gitu sampai dengan sekarang. Oh, di mana aja tuh? Di Bandung. Di Bandung. Di daerah Pasir Impun, di daerah Sapan. Itu yang masih berjalan. Coba sebutin salah satu brand perumahannya tuh. Namanya Salaga Rumah. Oh, Salaga Perumahan. Kemudian ya di bidang semi sosial juga ada. Ini lebih karena terdorong di tengah saya memimpin HIPMI Jabar, ayah saya meninggal. Kemudian bingung waktu itu di tengah COVID harus dimakamkan di mana, akhirnya kita makamkan di lahan milik keluarga, yang mana saya terinspirasi juga sama ketum Maming gitu, membangunkan pesantren agar almarhum ayahandanya didoakan selalu. Nah, jadi saya bangun juga pesantren kecil ya, jangan dibandingkan lah ukurannya. Jadi kalau Islamic boarding school terlalu besar gitu, kalau ini pesantren kecil rumah tahfiz yang mana tujuannya ya biar makam ayah itu rame gitu kan. Ada yang doain terus. Nah, kita bikin pesantren, alhamdulillah sekarang berjalan ya, santrinya sekitar 20-an lah, kita jaga cukup sedikit. Tapi itu pesantren itu suatu yang berkah sih tuh, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kan suatu yang luar biasa ya, karena ya lahirnya lah. Iya, ini juga jadi oleh saya karena saya sempat tergabung di salah satu partai politik yang berasaskan Islam juga kan, jadi dapat ilmunya, dapat knowledge-nya bangun pesantren. Dan itu totally free gitu kan. Totally free. Nah, belakangan saya masuk ke beberapa sektor lainnya, yaitu sektor energi dan sektor lingkungan gitu, environmental business masuk. Kita sekarang lagi menginisiasi perusahaan yang tentunya fokusnya untuk mengoffset emisi ya, carbon credits. Gitu emisi. Sekarang itu yang paling terakhir yang lagi kita kerjakan, nilai dari usaha-usaha yang memang sudah pernah berdiri dari sebelum-sebelumnya. Tapi ya ini ya pengalaman hidup saya gitu, bahwa sebelum saya berHIPMI dan setelah saya berHIPMI ya jelas gitu, ini bukan hanya network yang bertambah luas tapi bisnis juga bertambah. Dan aktualisasi diri, kapasitas diri juga meningkat drastis gitu setelah HIPMI. Oke Tum, berarti banyak juga ya, general juga ya, berbagai sektor ya, dan ini sektornya sebenarnya ada sedikit yang mungkin nggak menyangka kalau Ketum Surya ada di engineering, ada di pertahanan. Nah, seluk buluk bisnis yang sangat beresiko dan terberat nih selama menjalankan usaha tersebut apa nih Tum? Yang paling berat itu justru mencari partner yang pas ya. Partner terus selalu. Ini nggak ada teorinya. Ini cuma ada satu rumusnya, yaitu di trial and error. Oh iya. Jadi kalau di HIPMI ini salah ketemu partner ini ya emang harus sudah siap gitu, karena belum tentu cocok. Nah tentunya ini salah satu fungsinya HIPMI ini, men-trial kecocokan dengan partner itu, misalnya di kepanitiaan dulu gitu kan, kemudian di kepengurusan gitu kan. Nah dari situ kita trial and errornya bisa lebih hemat ya, mencari orang yang cocok dan punya chemistry dengan kita. Karena banyak juga yang ya mungkin kurang cermat dalam memilih partner dan ketemu di HIPMI malah ujung-ujungnya bubar, rugi, bangkrut ya, dan lain-lain. Ya, banyak jadi permusuhan, jangka panjang. Tapi di HIPMI ini juga bisa
jadi tempat yang tepat untuk kita bisa trial tanpa harus lanjut di bisnis, tapi kita bisa lihat dulu gitu di kepanitiaan contohnya, sama-sama aktif di organisasi, baru nanti lanjut ke bisnis dan alhamdulillah bisa sustain jangka panjang gitu. Oh iya, iya, iya. Berarti partner dalam berbisnis itu sangat berperan dalam Penting. pengembangan bisnis ya. Ya, Ya namanya manusia emang kadang bisa berubah tuh ya, ya Tum. Jadi ya emang kita harus hati-hati banget sih ketika kita membuka diri untuk berpartner ya ya. dalam berbisnis. Eh Lalu dalam masa memulai bisnis nih ya Tum, apa nih yang jatuh bangunnya yang pernah Ketum alamin yang memang menjadi titik berat? eh Ya, kebetulan waktu pas lulus itu kebanyakan mungkin 90% dari lingkungan kampus saya itu masuk ke BUMN multinational company, masuk ke kementerian, mentereng-mentereng. Dan perasaan kita harus siap jadi gembel di antara para teman-teman yang udah jadi ya berpakaian rapi, ngantor 7 to 5 itu beban yang cukup menekan gitu ya. Berjas lah ya. Nah di titik itu ya emang itu yang harus kita bayar gitu ya, no pain no gain lah. Tapi ya mungkin 3-5 tahun pertama aja. Setelahnya ya kita yang pada akhirnya lebih inilah gitu, lebih gaya lah dari teman-teman yang kerja lah, bahkan kita bisa hire teman-teman kita sendiri kan. Iya, iya. Itu sih. Jadi di saat itu siapa nih sosok role model Ketum secara bisnis ya Tum? Terus apa sih yang akhirnya buat Ketum bangkit? Kekuatan quotes apa yang membuat Ketum bangkit di saat berbisnis ini untuk maju terus? Dulu role model salah satunya itu alumni ITB yang masuk ke HIPMI juga, itu ada Bang Ical. Oh, Wah, itu luar biasa lah. Mantum. Mantum HIPMI dan alumni kampus saya juga gitu. Kepiawaian beliau sebagai pemimpin bisnis dan pemimpin politik itu jadi inspirasi sih. Dan kalimat yang pada akhirnya membuat saya bertahan itu adalah salah satu statement kalau nggak salah dari makna ya itu Tan Malaka kalau nggak salah ya, kita ini harus terbentur kemudian terbentur dan barulah akhirnya terbentuk gitu. Jadi kalau baru sekali terbentur atau baru gagal sekali kemudian kita putus asa sih ya memang mungkin nggak cocok di dunia usaha ya, karena dunia Belum usaha ada ini apa-apanya lah ya. iya dunia usaha ini keras, harus kalau misalnya dikasih jatah kegagalan 10 ya kita harus siap gagal 11 kali gitu kan di dunia usaha ini gitu kan, artinya memang harus terus mencoba dan bangkit lagi gitu. Iya ya, berarti kita tuh terbentur 1-2 kali tuh belum ada apa-apanya ya. Terbentur hingga terbentuk ya Iya. suatu saat. Jadi kita memahamin dalam dunia berbisnis kegagalan itu ya mungkin lebih banyak daripada kesuksesannya gitu. Tapi semoga dari kesuksesan itu kan bisa menutupin dari segala kegagalan yang kita pernah dapatkan lah atau pernah rasakan ya Tum. Iya. Nah tadi kita udah bercerita nih Tum tentang di HIPMI juga tentang di bisnis yang Ketum milikin. Dan tadi sekilas tentang keluarga. Perjalanan hidup secara personal yang memang mungkin dari masa Ketum kecil atau di remaja atau di dewasa ini atau mungkin di saat usia mungkin sudah memasuki HIPMI. Perjalanan hidup Ketum tuh yang terberat yang akhirnya bisa on fire hingga saat ini, atau memang itu adalah titik terendah sebagai seorang manusia, ini apa Tum? Boleh cerita tuh Tum? Jujur titik terendah sekaligus menjadi titik balik buat saya itu justru saat saya mimpin HIPMI Jawa Barat. Oh. Ya tentunya memang apa-apa yang sudah dibekali oleh orang tua saya semasa kecil, dari mulai bagaimana filosofi hidup, bagaimana pendidikan itu adalah prioritas utama, bagaimana memanage keuangan. Walaupun orang tua saya bukan entrepreneur, saya banyak mendapatkan insight-insight tentang bagaimana entrepreneurial mindset itu bisa kita terapkan sedini mungkin, yaitu dari orang tua gitu kan. Tapi titik terendah yang bahkan itu menjadi titik balik di hidup saya justru saat saya terpilih menjadi HIPMI Jabar yang tadi sempat di-spill di awal. Baru terpilih langsung COVID gitu kan. Itu kan posisi kan kita kalau udah terpilih kan mungkin kita bisa
punya waktu untuk balik modal gitu ya. Iya, Tapi betul. bangun tidur jangankan balik modal keluar rumah aja nggak bisa gitu kan. Bahkan bisnis nggak berjalan Nggak jalan, semuanya. semua totally shutdown gitu kan. Kemudian video-video yang beredar itu kan mencekam banget ya. Iya. Dimana aduh Jadi orang bisa tiba-tiba meninggal di tengah jalan, iya, dan COVID betul. itu 6 bulan pertama itu luar biasa jadi ujian. Ditambah hari itu ya ya karyawan juga banyak yang harus tetap digaji gitu, dan ya itu di titik dimana saya harus pinjam kanan kiri untuk bisa gaji karyawan supaya tidak di lay off gitu kan. Tapi malah di titik itu ya saya menemukan energi dan malah menjadi solid dengan kawan-kawan, membangun dan mencari peluang yang masih oke, dan pada akhirnya kita bisa bangkit. Dan bahkan di titik itu, di titik itu sempat juga ayah saya meninggal Oh gitu. iya, itu sangat Istri berberat juga sempat banget ya. jadi di dunia politik, sempat jadi tersangka gitu kan. Oh, Tapi di titik-titik waktu di terendah itu justru kita punya energi tambahan, mental kita menjadi semakin matang, dan malah diberi amanah yang lebih tinggi gitu. Justru di tengah-tengah itu saya dipanggil oleh Pak Suharso, oh Menteri iya. Bappenas, Ketua Umum P3, untuk saya di-challenge untuk menerima tantangan baru sebagai bendahara umum partai. Oh, itu luar biasa sih, karena tidak mudah untuk menjadi bagian posisi strategik di partai politik ya, Tom. Ya, dan saya bersyukur pernah diberikan kesempatan di posisi tersebut, melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sebelumnya kan dari aktivitas usaha dan organisasi aja, Iya, secara bisnis. terakhir di partai politik gitu kan, bagaimana partai politik ini dijalankan, bagaimana metode fundraisingnya, bagaimana menarik aspirasi, dan bagaimana konstelasi politik ini dijalankan. Pada akhirnya itu yang malah menjadi quantum leap buat saya gitu, bertemu dengan banyak orang-orang baru dengan jabatan yang saya miliki, dan pada akhirnya ya mendapatkan kesempatan juga untuk bisa bergabung dengan perusahaan One Bin dan Ketum Oh iya. Jatim. Ada satu ini nih Tom, tadi masih membahas tentang sebagai bendahara umum partai politik P3, apa sih dibalik cerita yang kok bisa? Pasti orang banyak bertanya nih, kenapa nih Ketum Surya bisa menjadi bendahara umum partai P3 ya? Itu pasti apa story yang akhirnya keputusan itu dan amanah itu bisa ada di Ketum Surya? Duh, ya tentunya itu menjadi suatu proses yang dijalani, atau bahkan mungkin oleh ketua umum saya waktu itu, Ketum Suharso Mono Suharso, Arfa gitu iya. ya. Mungkin dari apa-apa yang saya alami sebelumnya, mulai mungkin dari HIPMI Jabar, COVID dan lain-lain, ya saya masuk ke mungkin shortlist gitu yang beliau terima gitu. Kemudian beliau hubungi saya, kemudian beliau sampaikan untuk bagaimana mau terima tantangan untuk jadi bendahara umum partai dengan segala macam konsekuensi dan kesibukan yang dialami. Saya berkonsultasi dengan beberapa mentor, dan alhamdulillah terjadi begitu saja. Iya, jadi tantangan dari Pak Ketum Pak Suharso itu adalah sebuah prestasi ya sebenarnya ya. Yang namanya amanah kan di satu sisi itu adalah anugerah, tapi di sisi lain juga itu adalah musibah kalau kita nggak bisa Tidak bisa nggak bisa menjalankannya ya. comply gitu, nggak bisa ngejalaninnya. Tapi saya melihat waktu itu ini sebagai suatu anugerah, ini sebagai suatu tantangan di mana saya harus jawab gitu di waktu saya waktu itu saya masih 31 tahun gitu. Ini merupakan mungkin belum tentu momentum atau opportunity-nya akan datang lagi. Masih gitu sangat ya. muda sekali ya saat itu ya Tom. Di usia muda sudah mendapat posisi strategik di partai politik. Nah saat mendapat posisi itu Tom, apa nih langkah-langkah pertama ketika menjalanin sebagai bendahara umum P3 itu? Nah ini alhamdulillah karena sudah dibekali banyak ilmu yang luar biasa di HIPMI, ya memang waktu itu saya tanya kepada beliau bahwa memang passion saya sebenarnya lebih banyak di dunia usaha daripada dunia politik. Nah, beliau sampaikan, memang siapa yang suruh untuk berpolitik? Justru di di kebenduman ini mindset entrepreneurial ini yang jauh lebih akan dipakai gitu. Bagaimana dengan jaringan-jaringan yang kita miliki itu kita bisa rajut banyak
opportunity dan peluang dan kesempatan sehingga kebutuhan-kebutuhan keuangan partai juga dapat dipenuhi gitu dari hal-hal yang sifatnya dunia usaha gitu, dari opportunity yang lahir gitu, bukan dari hal-hal lainnya gitu kan. Gitu. Nah, tadi setelah kita juga membahas tentang partai politik, kalau tadi secara role model di bisnis ada mantum kita ya, mantum BPP HIPMI juga, Abu Rizal Bakri atau Bang Ical. Di HIPMI nih, siapa sih sosok role model atau panutan juga dalam berorganisasi? Kalau sekarang ya tentunya hampir semua mantan ketua umum ini adalah sosok yang sangat-sangat layak untuk kita jadikan inspirasi. Tapi yang terkini hari ini ada ketua umum kita, Ketum Akbar, yang mana saya juga alhamdulillah berkesempatan untuk merasakan kepemimpinan beliau, yang mana beliau mengajarkan kepada saya itu di HIPMI ini adalah tempat untuk kita mencari kawan, mencari sahabat dan mencari saudara. Bagaimana prinsip-prinsip bertanding untuk bersanding itu dijalankan. Ini yang berbeda dari HIPMI dengan organisasi lain. Betul, Dimana pada akhirnya yang mana saya waktu itu tidak mendukung beliau, itu di hari beliau terpilih nggak lama dari 3 hari beliau merangkul semuanya dengan tangan terbuka. Kita lupakan apa yang sudah terjadi di Munas, mari kita sama-sama membesarkan HIPMI ke depan. Itu yang akhirnya membeli hati saya gitu, bahwa beliau ini akan jadi orang besar. Saya harus banyak belajar dengan beliau. Amin ya, emang sosok Ketum Akbar nih ya sangat luar biasa ya, karena kalau di HIPMI nih sebenarnya kita tidak ada lawan, tapi yang ada hanya kawan ya Tum, bertanding untuk bersanding. Jadi walaupun biasanya di HIPMI itu ada percakapan, tapi saat Musda HIPMI Jabar juga suasananya benar-benar tidak bikin panik lah istilahnya ya. Benar-benar di sini Ketum Surya benar-benar mengkontrol semuanya yang memang semuanya tadinya lawan tapi menjadi kawan. Jadi ya memang luar biasa sih Tum. Nah, satu lagi nih Tum tentang di HIPMI dari semua cerita ya. Tadi mungkin udah ada sekilas yang mungkin Ketum sampaikan dari pertemanan atau networking sudah didapat di HIPMI. Yang mau di highlight Charlie ingin tanyakan adalah dari semua banyak hal yang Ketum dapatkan di HIPMI, benefit yang sangat menjadi sebuah blessing ya untuk sosok seorang Surya Batara Kartika ini, salah satunya apa tuh Tum? Ini aset, ini HIPMI ini oke lah kalau misalnya banyak orang bilang kalau HIPMI dibilang rumah ini kurang tepat karena ini ngebikin kita yang misalnya purna bakti atau senior malah jadinya nggak mau keluar gitu, makin sesak. Tapi mungkin bagi saya ini HIPMI ini adalah sekolah kehidupan ya, sekolah kehidupan di mana kita ini ya seperti kawah candra di muka gitu. Semua yang kita butuhkan untuk jadi bekal kita untuk menjadi orang yang bisa sukses bermasyarakat itu bisa kita pelajari di HIPMI. Itu yang pertama ya, kesempatan untuk aktualisasi dirinya. Kemudian yang kedua, aset yang paling berharga adalah tadi pertemanan, persaudaraan, persahabatan. Di sini terlepas dari siapapun dan dari manapun background kita punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarir, berkiprah dan bersinar di HIPMI gitu kan. Mungkin banyak orang yang mungkin bukan siapa-siapa, tapi HIPMI ini jadi tempat yang tepat untuk kita menjadi siapa gitu. Untuk kita belajar menjadi orang yang bisa berpengaruh dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Ini adalah tempat yang tepat gitu HIPMI ini. Jadi HIPMI adalah tempat yang tepat yang awalnya bukan siapa-siapa tapi menjadi sosok siapakah dia kayak gitu ya Tom. Karena banget sih Tom, thank you banget nih Tom atas waktunya. Sebelum kita closing, statement terakhir nih dari sosok seorang Ketum Surya, quotes yang memang menjadi tips dan trik ya bagaimana seorang pengusaha, juga seorang organisator dan juga seorang politisi pastinya ya untuk seorang Ketum Surya ini, terutama untuk kader-kader muda di HIPMI nih dan juga pastinya secara umum teman-teman seluruh viewers se-Indonesia. Apa nih Tum? Oke, untuk teman-teman khususnya yang sudah bergabung di HIPMI, adik-adik yang baru mau berproses di HIPMI, Anda harus bersyukur karena Anda berada di tempat yang paling tepat untuk beraktualisasi diri. Nikmati prosesnya, tidak ada yang instan.
bedanya hari ini dengan di generasi saya dulu merintis bisnis, bahwa dulu serba keterbatasan, tidak ada wadah yang tepat untuk berjejaring. Nah, HIPMI ini adalah wadah yang tepat, jadi Anda sudah berada di posisi yang sangat tepat untuk menjadi pengusaha atau pemimpin besar di masa yang akan datang. Kemudian untuk seluruh masyarakat, pemirsa HIPMI Podcast, terutama yang mau menjadi pengusaha, terus bersemangat, jangan menyerah, jangan cepat menyerah, karena di balik setiap kegagalan yang teman-teman hadapin itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi terus jaga semangat menjadi pengusaha, dan dengan jadi pengusaha kita akan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Oh, luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ketum Surya sudah mau hadir di HIPMI Podcast. Semoga teman-teman HIPMI sejabar bisa menjadi bagian bintang tamu kita di sini. Bahkan juga kita juga tadi yang seperti Tum Surya sampaikan ya, HIPMI Podcast ini bisa menjadi wadah panggung untuk teman-teman juga tidak hanya mempromosikan bisnisnya, tapi juga bagaimana menceritakan pengalaman hidupnya, terutama ketika dia memimpin ya di BPC atau di BPD-nya masing-masing ya. Semoga nanti Ketum Surya tetap mempromosikan HIPMI Podcast ke teman-teman HIPMI Jabar. Sukses selalu HIPMI Podcast, keren banget. Thank you Kakak Charlie. Siap. Cheers, kita minum dulu. Cheers. Cheers.